Selamat bertemu lagi adik-adik. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Tentunya luar biasa ya. Kak bersyukur kita bisa bertemu lagi pada pagi hari ini dalam ibadah kita sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik siapkan Alkitabnya ya dalam persembahannya. Dan kita akan mulai ibadah kita. Biarlah damai sejahtera dan Tuhan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Mari adik-adik dengan penuh sukacita kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan Selamat pagi Yesus. Matanya kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami dalam keadaan baik dan sehat Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami mau beribadah. Kiranya Tuhan memimpin kami dalam ibadah kami ini. Roh Kudus-Mu yang menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik Tuhan. Biar anak-anak penuh dengan sukacita, memuji dan memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan berkati juga hamba-Mu yang akan membagikan firman Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, suci dan kuduskan hati kami untuk menyembah Engkau. Ini doa kami Tuhan, kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhanlah penolongku. Dan mari kita menyanyikan sebuah pujian lagi yang mengatakan ku berani tampil beda. Seperti Tuhan Yesus selalu menjadi penolong kita. Kita tak perlu takut saat apapun menerpa kita. Kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagi berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa.
Adik-adik silahkan duduk kembali. Sekarang kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya benda mati ini Tuhan Engkau berkati untuk pelayanan kami di sekolah minggu maupun di luar gereja kami Tuhan. Dan Tuhan berkati juga anak-anak yang sudah memberi, bahkan yang belum memberi Tuhan. Dan Tuhan berkati pekerjaan orang tua dan usaha orang tua Tuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, mari kita menyanyikan sebuah pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, tabur firman-Mu padaku. Hai, salam, selamat hari Minggu. Sukacita sekali bisa bertemu dengan anak-anak pada saat ini. Semoga semuanya sehat-sehat, sukacita, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, tetapi sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami lakukan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong supaya kami bisa memahami akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan kita pada hari ini dengan tema Tuhan pelindungku. Terdapat dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 34 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Nanti dilanjut ayat 20 sampai 21. Ibu guru membaca dan anak-anak juga membaca di Alkitabnya ya. Demikian firman Tuhan. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kemudian ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkan dia dari semuanya itu.
Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Iya, tema kita tadi adalah Tuhan pelindungku. Apakah kalian pernah merasa takut? Apa yang kalian takutkan? Ayo, sebutkan. Ya, mungkin kalian ada yang takut sendirian, ada yang takut kegelapan, ada juga yang takut petir, takut guntur. Mungkin ada juga yang takut sama hantu, takut sama apa lagi? Sama orang jahat, takut sama bu guru misalkan. Ada yang takut sama bu guru? Kalau di sekolah harus diantar, kemudian ditungguin mamahnya. Ada nggak? Nggak ada ya, di sini nggak ada, semuanya berani. Ada juga yang mungkin takut dengan dimarahi guru atau orang tua. Atau ada juga yang takut kalau mau ulangan. Ada juga mungkin yang takut kalau orang tuanya dipanggil Tuhan, orang tuanya meninggal, seperti itu. Nah, anak-anak, kita semua pernah merasa takut. Ya, bu guru juga pernah merasa takut. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan penolong, pelindung dalam hidup kita ini. Nah, siapakah yang bisa melindungi, bisa menolong kita dalam menjalani hidup ini? Mama, papa. Ya, bisa. Mama, papa kita bisa menjadi penolong dan pelindung kita. Tetapi mereka terbatas untuk melindungi kita. Kalau mereka bekerja, papa bisa berangkat kerja, maka tidak ada yang menjaga melindungi kita. Mama kalau dia pergi masak atau kita pergi bermain jauh dari rumah, mereka tidak bisa menjaga kita, melindungi kita. Tetapi ada yang bisa melindungi kita setiap saat, setiap waktu. Ada yang tahu? Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjaga, melindungi kita setiap saat, setiap waktu. Seperti ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-8 mengatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Wow, Dia kirim malaikatnya menjaga, dikatakan berkemah di sekeliling kita ini. Dia berkemah, tahu berkemah? Pernah? Ada yang pernah berkemah kan? Ada yang punya kemah-kemahan itu? Nah, malaikat Tuhan itu ada di sekeliling kita ini, disuruh oleh Tuhan untuk menjaga, melindungi kita setiap saat, setiap waktu. Pada saat kita di rumah, kita bermain, kita di tempat gelap, kita di hutan, Dia selalu menjaga kita, kata firman Tuhan. Kemudian ayat yang ke-9 mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan memberikan apa yang kita perlukan. Tuhan menjauhkan kita dari virus corona. Dan juga Tuhan menjauhkan kita dari hantu, kuasa iblis. Ada yang pernah melihat hantu? Gak ada kan? Itu karena Tuhan melindungi kita, menjaga kita, sehingga kita tidak melihat hantu, tidak melihat iblis dan setan. Mungkin kalian atau ada yang melihat hantu. Itu karena kalian menonton film-film horor. Jadi membuat kalian takut, terbayang-bayang hantu itu bagaimana, serem dan sebagainya. Oleh sebab itu, jangan suka nonton film-film horor.
sehingga membuat kalian takut. Padahal Tuhan melindungi kita, membuat kita tidak bertemu dengan hantu, dengan setan dan sebagainya. Nah, betapa Tuhan itu melindungi kita setiap saat, setiap waktu, setiap menit dan detik. Oleh sebab itu, bagaimana supaya Tuhan itu melindungi kita? Bagaimana caranya supaya Tuhan itu selalu melindungi kita? Tante Robi kasih tahu ya. 1 ayat yang ke-8 tadi mengatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Jadi 1, takut akan Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Bagaimana takut akan Tuhan itu? Apa seperti kita takut kepada hantu tadi? Oh tidak, kalau takut kepada hantu kita lari. Tapi takut akan Tuhan itu adalah kita taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Apa sih perintah Tuhan itu? Perintah Tuhan itu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan suka berdusta, berbohong, jangan mengingini milik orang lain, dan kasihilah sesamamu manusia. Itulah perintah Tuhan, yaitu kita harus melakukan kebenaran, sehingga Tuhan pun melindungi kita. Seperti contoh orang yang takut akan Tuhan dan mereka dilindungi oleh Tuhan. Kalian masih ingat cerita Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, 3 sekawan ini. Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka di kerajaan Babel, Raja Nabukadnezar membuat patung besar, tinggi besar, kemudian memberi perintah. Ketika suara musik, seruling, gambus berbunyi, mereka semua harus menyembah kepada patung itu. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego ini mereka tidak mau. Ketika dibunyikan musik-musik itu, mereka tetap tidak mau. Sehingga raja menjadi geram dan marah kepada ketiga orang ini. Raja memerintahkan, siapa yang tidak menyembah kepada patung yang kubuat, maka dia akan kumasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dibuatlah api yang menyala-nyala. Kemudian Sadrak, Mesak, Abednego ini, Sadrak, Mesak, Abednego ini diikat badannya, kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam api itu. Apa yang terjadi? Orang yang mengangkat ini tadi yang terbakar, mati terbakar. Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam api itu malah berjalan-jalan seperti itu. Dan kelihatan sama Raja Nabukadnezar ada 4 orang di dalam api itu. Padahal tadi yang dibuang 3. Lah, kok sekarang 4? Siapa yang satu itu ya? Siapa yang satu itu? Yang satu itu adalah Tuhan yang melindungi mereka. Kemudian Nabukadnezar mengatakan, ayo Sadrak, Mesak, Abednego, ayo keluar dari api. Mengapa kalian kok tidak terbakar? Kemudian mereka keluar dari api itu dan mereka mencium-cium, loh kok tidak ada bau kebakaran dan tubuh mereka tidak ada terbakar sedikit pun. Mengapa demikian? Karena mereka takut akan Tuhan. Mereka tidak mau melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan mengatakan jangan menyembah patung. Kita hanya menyembah kepada Allah yang hidup. Sehingga pada saat mereka diperintahkan seperti itu, mereka tidak mau. Mereka tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Dan Tuhan melindungi orang-orang yang taat kepada firman-Nya. Luar biasa, contoh yang luar biasa. Mereka takut akan Tuhan, Tuhan melindungi mereka. Kemudian yang kedua tadi, kita harus takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus rajin berdoa, minta perlindungan Tuhan.
dalam ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Nah, jadi yang kedua adalah kita harus rajin berdoa meminta perlindungan Tuhan. Siapa yang rajin berdoa? Siapa yang tidak rajin berdoa? Ayo. Kita harus rajin berdoa. Bangun pagi berdoa minta perlindungan Tuhan sepanjang hari. Perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang hari itu. Kemudian di malam hari mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan sepanjang hari. Kemudian mohon Tuhan melindungi kita lagi sepanjang malam. Nah, harus rajin berdoa, anak-anak Tuhan itu harus rajin berdoa. Yang ketiga, bagaimana supaya Tuhan melindungi kita? Yang ketiga adalah dengan cara kita menyanyi, memuji Tuhan. Ketika kita takut nih, misalkan takut dalam gelap, atau sendirian, atau di tempat-tempat yang serem seperti itu, kita memuji Tuhan, kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Seperti misalkan lagu itu. Atau dalam nama Yesus ada kemenangan. Seperti itu. Atau lagu kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, dan lagu-lagu yang lainnya kita nyanyikan pujian itu sehingga takut kita tuh hilang, karena Tuhan membuat kita berani, membuat kita tetap sukacita dengan kita memuji Tuhan. Atau juga kita memanggil nama Tuhan, Tuhan Yesus tolong saya, dalam nama Yesus pergi kamu roh-roh jahat, pergi kamu roh yang membuat saya takut. Seperti itu kita panggil nama Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan tolong saya. Nah, itu rahasianya anak-anak yang dikasih Tuhan. Jadi kalian semua ketika kalian dilanda ketakutan, dilanda kekhawatiran, maka kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus berdoa setiap hari, minta perlindungan kepada Tuhan. Kita memanggil nama Tuhan, kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan kita memanggil nama Tuhan dengan puji-pujian juga bisa. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, mulai saat ini tidak ada lagi yang merasa takut, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita setiap saat, setiap waktu. Tinggal kita berseru kepadanya dan Dia selalu siap menolong kita, karena Tuhanlah pelindungku. Terpuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati firman-Nya hari ini. Ayat hafalan bagi kita Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9 yang berbunyi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Hafalin ya. Kalau sempat divideokan, kirim ke guru sekolah minggu. Kalau tidak sempat, hafalkan saja untuk menjadi ingat-ingatan bagi kalian. Kiranya Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengatakan Engkaulah pelindung kami, Engkaulah penolong kami. Terpujilah Tuhan yang selalu setiap saat, setiap waktu bersama kami, sehingga kami tidak harus takut lagi, karena kami ada Tuhan yang menemani kami. Terpujilah Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak semua yang hadir pada saat ini, yang mendengarkan firman-Mu, biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu berlindung kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, shalom. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Dan terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Dan sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan kecaplah dan lihatlah. Ada yang di rumah silakan berdiri. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik bagi kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar dan puji-pujian yang kami sampaikan itu bentuk sukacita kami dan pengabdian kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan juga memberkati kami dan menjaga kami, melihara kami sepanjang minggu ini. Dan Tuhan akan memberkati kami dalam pelajaran kami dan segenap kegiatan kami dan bermain anak-anak. Tuhan menjaga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menutup ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah.